warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini adakah yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, adakah yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang suhu, Bu. Apa itu suhu dan apa saja skala dari suhu? Saya, Bu. Silakan Mbak Dea. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas khususnya pada benda. Skalanya yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Ya, benar sekali Mbak Dea. Kemudian, alat apa yang digunakan untuk mengukur suhu? Saya, Bu. Ya, Alat yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. ya. Terima kasih ya Mbak Dea telah membantu Ibu. Kemudian, pernahkah kalian menuangkan air panas ke dalam mangkok? Pernah. Ketika kalian memegang mangkok tersebut, apa yang kalian rasakan? Panas juga, Bu. Mengapa permukaan luar mangkok ikut menjadi panas? Mungkin karena airnya panas, jadi mangkoknya ikutan panas, Bu. Ya, di sini Ibu mempunyai 4 gelas ya. 1 gelas besar, kemudian 3 gelas kecil. Dan Ibu mempunyai air panas, air biasa, dan air dingin. Pertama-tama, Ibu akan menuangkan air panas ke dalam gelas besar dan ke dalam gelas kecil. Kita tunggu berapa menit ya? Ya. Silakan Mbak Dea, bisa membantu Ibu. Coba Mbak Dea pegang kedua gelas tersebut. Apa yang Mbak Dea rasakan? Panas, Bu. Manakah yang lebih panas? Gelas besar. Oh ya, Ibu akan mencoba percobaan lagi. Ada 2 gelas yang berukuran sama. Kita tambahkan air biasa ke dalam kedua gelas tersebut. Kemudian, gelas 1 Ibu tambahkan air panas. Dan gelas 2 Ibu tambahkan air dingin. Coba Mbak Dea pegang. Apa yang dirasakan pada gelas 1? Gelas 1 panas dan gelas 2 dingin, Bu. Oh ya, terima kasih Mbak Dea telah membantu Ibu. Anak-anak, mengapa permukaan gelas yang lebih besar akan terasa lebih panas daripada gelas yang lebih kecil? Kemudian, mengapa gelas 1 yang kita tuang air panas, kita campurkan antara air biasa dengan air panas akan terasa lebih panas, dan gelas 2 ketika dicampurkan air biasa dengan air dingin akan terasa lebih dingin? Kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kalor. Diharapkan pada pertemuan kali ini kita dapat mendefinisikan pengertian kalor dan apa saja yang mempengaruhi kalor. Pertama, kita akan membahas mengenai kalor. Di sini ada yang sudah pernah membaca atau sudah mengerti mengenai kalor. Apa itu kalor? Saya, Bu. Iya, Mbak Dia. Kalor adalah panas yang diterima dan dilepaskan suatu benda, Bu. Wah, benar sekali apa yang telah dijawab oleh Mbak Dea. Jadi, kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Kalor merupakan jumlah panas baik yang diserap maupun yang dilepaskan oleh suatu benda. Seperti fenomena ketika kita menuangkan air panas ke dalam mangkok. Permukaan luar mangkok akan terasa panas ketika disentuh. Hal ini dapat terjadi karena adanya perpindahan kalor. Coba kalian diskusikan mengenai demonstrasi yang telah Ibu lakukan tadi, mengapa bisa terjadi?
Bagaimana? Diskusinya sudah selesai? Sudah. Kemudian, pada demonstrasi yang telah Ibu berikan tadi, mengapa permukaan pada gelas besar akan terasa lebih panas daripada permukaan pada gelas kecil? Coba, adakah yang ingin membantu Ibu menjelaskannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena ukuran gelas lebih besar, Bu. Jika ukuran gelas lebih besar, maka massa akan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, Bu. Ya, benar sekali. Itulah yang menyebabkan mengapa gelas berukuran besar permukaannya akan lebih panas daripada gelas yang berukuran kecil, yaitu karena massa gelas berukuran besar akan lebih banyak daripada massa gelas yang berukuran kecil. Lalu, pada demonstrasi gelas 1 dan gelas 2, gelas 1 dicampurkan antara air biasa dengan air panas akan terasa lebih panas, dan gelas 2 dicampurkan antara air biasa dengan air dingin akan terasa lebih dingin. Bisa coba dijelaskan, Mbak? Jadi kan gelas 1 itu campurannya air biasa dan air panas, Bu. Jadi permukaan gelas akan terasa panas, sedangkan gelas 2 campuran air biasa dan air dingin, jadi terasa dingin. Nah, benar sekali jawabannya. Jadi, hal ini bisa terjadi karena perbedaan suhu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, kemudian Ibu ingin bertanya lagi. Jika ada minyak tanah dan air, kita panaskan. Manakah yang akan lebih cepat panas? Coba pikirkan dan Ibu beri waktu diskusi selama 5 menit ya anak-anak. Ya. Bagaimana? Adakah yang ingin menjawabnya? Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1 coba dijawab. Lebih cepat minyak tanah karena minyak tanah memiliki kalor jenis zat yang lebih rendah daripada air. Baik, terima kasih kelompok 1 atas penjelasannya. Nah, setelah penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan persamaan dari kalor itu sendiri, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q sama dengan kalor, M sama dengan massa, C sama dengan kalor jenis, dan delta T merupakan perubahan suhu. Setelah mempelajari mengenai kalor tersebut, adakah yang ingin menjelaskan apa itu kalor? Saya, Bu. Iya, Mbak Siwi? Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Kemudian, apa saja yang mempengaruhi kalor? Massa, suhu, dan kalor jenis. Wah, sudah pintar-pintar sekali ya murid Ibu ini. Coba sekarang buka buku fisika kalian halaman 26 ya. Di situ ada latihan soal. Coba dikerjakan dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Diharapkan kalian telah mempelajari dahulu ya sebelum pertemuan dimulai. Ya. Sekian pembelajaran fisika dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.